Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Tisafira. Konten kali ini kita akan mempelajari mengenai operasi aljabar pada fungsi, lalu sedikit membahas mengenai fungsi komposisi. Disimak baik-baik ya. Operasi aljabar pada fungsi. Pertama, penjumlahan pada fungsi, lalu pengurangan pada fungsi, perkalian pada fungsi, pembagian pada fungsi, dan menemukan konsep fungsi komposisi. Yang pertama, operasi aljabar pada fungsi. Mari kita amati, seorang fotografer dapat menghasilkan gambar yang bagus melalui dua tahap, yaitu tahap pemotretan dan tahap editing. Biaya yang diperlukan pada tahap pemotretan adalah B1, yaitu Rp500 per gambar. Mengikuti fungsi B1G sama dengan 500G ditambah 2.500. Dan biaya pada tahap editing B2 adalah Rp100 per gambar. Mengikuti fungsi B2G sama dengan 100G ditambah 500. Dengan G adalah banyak gambar yang dihasilkan. Kita akan mencari yang pertama, A adalah berapakah total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 10 gambar dengan kualitas yang bagus. B, tentukanlah selisih antara biaya pada tahap pemotretan dengan biaya pada tahap editing untuk 5 gambar. Alternatif penyelesaian, fungsi biaya pemotretan B1G sama dengan 500G ditambah 2.500. Fungsi biaya editing B2G sama dengan 100G ditambah 500. A. Gambar yang bagus dapat diperoleh melalui dua tahap, yaitu proses pemotretan dan editing. Sehingga fungsi biaya yang dihasilkan adalah B1G ditambah B2G sama dengan 500G ditambah 2.500 ditambah 100G ditambah 500. Hasilnya adalah 600G ditambah 3.000. Total biaya untuk menghasilkan 10 gambar, maka G-nya kita masukkan 10. Adalah B1G ditambah B2G sama dengan 600G ditambah 3.000. B110 ditambah B210 sama dengan 600, G-nya kita masukkan sama dengan 10, maka dikali 10 ditambah 3.000 sama dengan 9.000. Jadi, total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 10 gambar dengan kualitas yang bagus adalah Rp9.000. Alternatif penyelesaian untuk persoalan nomor B, selisih biaya tahap pemotretan dengan tahap editing adalah B1G dikurangi B2G. B1-nya adalah tahap pemotretan dan B2-nya adalah tahap editing. Sama dengan 500G ditambah 2.500 dikurangi 100G ditambah 500. Sama dengan 400G ditambah 2.000. Selisih biaya pemotretan dengan biaya editing untuk 5 gambar, maka G-nya kita ganti dengan 5 atau kita substitusikan dengan 5. Adalah B1G dikurangi B2G sama dengan 400G ditambah 2.000. Maka B15 dikurangi B25 sama dengan 400 dikali G-nya kita masukkan 5. 400 dikali 5 ditambah 2.000 sama dengan 4.000. Jadi, selisih biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 5 gambar dengan kualitas yang bagus adalah 4.000. Nah, dari contoh yang tadi, ini merupakan sebuah operasi aljabar pada sebuah fungsi. Dari sini kita dapatkan definisi operasi pada fungsi, yaitu jika F suatu fungsi dengan daerah asal DF dan G suatu fungsi dengan daerah asal DG, maka pada operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah F dan G ditulis dengan F ditambah G didefinisikan sebagai fungsi F ditambah fungsi G dalam kurung X.
atau sama dengan fx ditambah gx dengan daerah asal, yaitu domain f ditambah g, sama dengan domain f irisan dengan domain g. Selisih dari f dan g ditulis dengan f dikurangi g didefinisikan sebagai f min gx atau sama dengan fx dikurangi gx dengan daerah asalnya yaitu domain f dikurangi g sama dengan domain f irisan domain g. Yang ketiga, perkalian f dan g ditulis dengan f dikali g didefinisikan sebagai f dikali gx sama dengan fx dikali gx dengan daerah asalnya yaitu df dikali g sama dengan domain f irisan dengan domain g. Yang terakhir, pembagian f dan g ditulis dengan f per g atau f dibagi g didefinisikan sebagai f per gx atau sama dengan fx per gx dengan daerah asalnya yaitu domain f per g sama dengan domain f irisan dengan domain g dikurangi dengan x di mana gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena jika gx-nya 0, maka fungsi tersebut tidak terdefinisi. Selanjutnya, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Diketahui sebuah fungsi fx sama dengan x ditambah 3 dan gx sama dengan x kuadrat dikurangi 9. Tentukanlah fungsi-fungsi berikut dan tentukan pula daerah asalnya. Ini ya, grafiknya untuk fx sama dengan x plus 3 dan gx sama dengan x kuadrat dikurangi 9. Alternatif penyelesaiannya, daerah asal fungsi fx sama dengan x plus 3 adalah domain f, di mana x-nya adalah anggota bilangan real atau elemen bilangan real. Dan daerah asal fungsi gx sama dengan x kuadrat dikurangi 9 adalah domain g sama dengan x di mana x-nya elemen bilangan real. Kemudian kita coba jawab nomor A terlebih dahulu. Yang A ditanyakannya adalah fungsi f ditambah dengan fungsi g. Maka kita tuliskan f ditambah gx sama dengan fx ditambah gx. Fx-nya kita masukkan yaitu x plus 3 dan gx-nya kita masukkan x kuadrat min 9. Kita jumlahkan yang x-nya pangkatnya sama. Karena ini x kuadrat, maka kita langsung tuliskan x kuadrat. Kemudian x ditambah x, kemudian 3 dikurangi 9 sama dengan min 6. Daerah asal fungsi f ditambah gx adalah domain dari fungsi f yang beririsan dengan domain dari fungsi g. Maka domain dari f ditambah g adalah x di mana x-nya elemen bilangan real. Untuk yang nomor B, di sini kita punya f dikurangi gx, maka fx-nya kita masukkan x ditambah 3. Kemudian ditambahkan dengan x kuadrat dikurangi 9. Nah, di sini kita jumlahkan, kita tuliskan dulu yang pangkatnya lebih tinggi. Kita punya min x kuadrat ditambah x 3 dikurangi min 9 sama dengan plus 12. Daerah asal fungsi f min gx adalah domain f dikurangi g sama dengan domain f yang beririsan dengan domain g. Maka domainnya adalah x di mana x-nya elemen bilangan real. Selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan poin C, yaitu f dikali gx sama dengan fx dikali gx. Kita masukkan fx-nya yaitu x ditambah 3 dan gx-nya adalah x kuadrat dikurangi 9. Lalu kita kalikan fx dengan gx-nya seperti perkalian aljabar. Kita kalikan x dikali x kuadrat sama dengan 3 sama dengan x pangkat 3. Kemudian
X dikali min 9 menjadi min 9X. 3 dikali X kuadrat menjadi 3X kuadrat. 3 dikali min 9 menjadi min 27. Maka kita urutkan dari pangkatnya yang terbesar sampai terkecil, kita dapatkan F dikali GX-nya sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurangi 9X dikurangi 27. Daerah asal fungsinya masih sama, yaitu domain F beririsan dengan domain G, yaitu X, di mana X-nya adalah elemen bilangan real. Selanjutnya, kita akan membahas soal nomor D, yaitu F per Gx sama dengan Fx dibagi Gx. Kita masukkan Fx-nya X plus 3 dan Gx-nya sama dengan X kuadrat min 9. Kita masukkan, lalu yang Gx-nya kita bisa faktorkan menjadi X min 3 dikali X plus 3. Nah, ini kan sama-sama X plus 3 ya. Ini bisa habis menjadi 1. Maka F per Gx atau Fx dibagi Gx hasilnya adalah 1 per X min 3. Daerah asal untuk fungsi F per Gx adalah domain F per G sama dengan domain F irisan domain G, dan jangan lupa Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, domain F irisan domain G itu adalah X elemen bilangan real, kemudian beririsan dengan X elemen bilangan real. Dan karena Gx-nya tidak boleh sama dengan 0, maka kita masukkan X kuadrat min 9 tidak boleh sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Lalu kita lanjutkan, di sini X-nya elemen bilangan real dan kita faktorkan menjadi X min 3 dikali X plus 3 tidak sama dengan 0. Lalu di sini kita dapatkan X, di mana X elemen bilangan real dan X-nya tidak boleh sama dengan min 3 atau tidak sama dengan min 3, dan X-nya tidak sama dengan 3. Maka domain F per G atau domain dari Fx per Gx itu adalah X, di mana X-nya adalah bilangan real, X-nya tidak sama dengan min 3, dan X-nya tidak sama dengan 3. Selanjutnya kita masuk ke menemukan fungsi komposisi. Mari kita amati masalah berikut ini. Suatu bank di Amerika menawarkan harga tukar dolar Amerika atau US dollar ke ringgit Malaysia, yaitu 1 US dollar sama dengan 3,28 ringgit Malaysia. Dengan biaya penukaran sebesar 2 US dollar untuk setiap transaksi penukaran. Kemudian, salah satu bank terkenal di Malaysia menawarkan harga tukar ringgit Malaysia ke rupiah Indonesia, yaitu 1 ringgit Malaysia sama dengan 3.169,54 rupiah dengan biaya penukaran sebesar 3 ringgit Malaysia untuk setiap transaksi penukaran. Nah, seorang turis asal Amerika ingin bertamasya ke Malaysia, kemudian melanjutkannya ke Indonesia dengan membawa uang sebesar 2.000 US dollar. Berapa rupiah akan diterima turis tersebut jika pertama dia menukarkan semua uangnya ke mata uang ringgit Malaysia di Amerika dan kemudian menukarnya ke rupiah Indonesia di Malaysia? Nah, kita lihat alternatif penyelesaiannya. Langkah pertama, uang sebesar 2.000 US dollar akan ditukar ke ringgit Malaysia, karena kan dia ke Malaysia dulu kan. Nah, maka dia akan menukarkannya terlebih dahulu ke ringgit Malaysia di Amerika dengan biaya penukaran sebesar 2 US dollar. Maka jumlah uang yang diterima turis tersebut adalah
2.000 dikurangi 2, nah biaya penukarannya, kemudian dikalikan dengan 3,28 ringgit Malaysia, sama dengan 1.998 dikali 3,28 ringgit Malaysia, sama dengan 6.553,44 ringgit Malaysia. Langkah kedua, uang sebesar 6.553,44 ringgit Malaysia akan ditukarkan ke mata uang rupiah Indonesia. Perlu diingat bahwa biaya penukaran sebesar 3 ringgit Malaysia. Maka uang yang diterima turis tersebut adalah 6.553,44 dikurangi 3 dikalikan dengan 3.169,54 sama dengan 6.550,44 dikali 3.169,54 sama dengan, setelah kita kalikan hasilnya adalah 20.761.881,60 Indonesian rupiah. Maka, turis tersebut menerima uang rupiah sebesar 20.761.881,60 rupiah. Perhitungan kedua transaksi ini dapat dibuat model matematikanya ke dalam dua fungsi, yaitu sebagai berikut. Misalkan, T adalah jumlah uang dalam US dollar, X adalah jumlah uang dalam ringgit Malaysia, Y adalah jumlah uang dalam rupiah Indonesia. Transaksi penukaran pertama dapat dituliskan dengan X sama dengan 3,28 dikali T dikurangi 2. Kenapa 3,28? Karena tadi kita ketahui bahwa 1 US dollar adalah 3,28 ringgit Malaysia. Kemudian dikali T dikurangi 2. 2-nya dari mana? 2-nya adalah biaya penukaran dari US dollar ke ringgit Malaysia. Nah, kemudian kita kalikan 3,28 dikali T menjadi 3,28 T, 3,28 dikali negatif 2 menjadi negatif 6,56. Maka, oleh karena X merupakan sebuah fungsi T, maka dapat ditulis XT sama dengan 3,28 dikurangi 6,56. Ini adalah persamaan 3.1. Untuk transaksi penukaran kedua dapat ditulis sebagai berikut. Y sama dengan 3.169,54 dikali X min 3. 3-nya dari mana? 3-nya dari biaya penukaran dari ringgit Malaysia ke rupiah Indonesia. 3.169,54 adalah nilai dari 1 ringgit Malaysia ke rupiah Indonesia. Maka Y sama dengan 3.169,54 X dikurangi 9.508,62. Oleh karena Y fungsi dari X, maka dapat ditulis YX sama dengan 3.169,54 X dikurangi 9.508,62. Ini adalah persamaan 3.2. Dengan mensubstitusikan persamaan 3.1 ke persamaan 3.2 diperoleh YX sama dengan Y dalam kurung XT. Misalkan FT adalah YXT. Maka FT sama dengan YXT sama dengan 3.169,54 dikali, kita masukkan lagi X-nya berapa? X-nya adalah 3,28T dikurangi 6,56 dikurangi 9.508,62.
Maka hasilnya adalah kita kalikan ke sini ya. Menjadi 10.369,09 T dikurangi 20.792,18 dikurangi 9.508,62. Nah, maka FT-nya adalah 10.396,09 T dikurangi 30.300,80. Fungsi FT sama dengan YXT ini merupakan fungsi komposisi X dan Y dalam T yang dilambangkan dengan Y bundaran X, T, dan didefinisikan dengan Y bundaran XT sama dengan YXT. Dengan demikian, fungsi komposisi X dan Y pada masalah di atas adalah Y bundaran X, T sama dengan 10.396,09 T dikurangi 30.300,80. Ini adalah persamaan 3.3. Dengan menggunakan fungsi komposisi Y bundaran XT seperti pada persamaan 3.3, maka dapat dihitung jumlah uang turis tersebut dalam mata uang rupiah Indonesia untuk T-nya sama dengan 2.000 US dollar seperti berikut. Y bundaran XT sama dengan 10.369,09 T dikurangi 30.300,80. Kemudian kita masukkan nilai T-nya tadi adalah 2.000. Kita masukkan, maka 10.396,09 dikalikan dengan 2.000, kemudian dikurangi 30.300,80. Hasilnya adalah 20.792.180 dikurangi 30.300,80. Hasil akhirnya adalah 20.761.881,60 rupiah. Dengan demikian, jumlah uang turis tersebut dalam rupiah adalah 20.761.881,60 rupiah. Kita perhatikan bahwa hasilnya sama dengan langkah pertama yang dilakukan di atas. Maka, untuk menghitung jumlah uang turis tersebut dalam rupiah, itu bisa juga menggunakan fungsi komposisi. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan latihan. Kerjakanlah soal latihan berikut ini dengan tepat. Nah, ini adalah latihan 1, latihan yang sudah Ibu berikan di minggu lalu. Bagi yang sudah mengerjakan, silahkan dirapihkan. Lalu, tugas untuk minggu ini adalah latihan 2, yaitu diketahui fungsi fx sama dengan x-3 per x. X-nya tidak sama dengan 0. X-nya tidak sama dengan 0. Dan Gx-nya sama dengan akar x kuadrat min 9x. Tentukan rumus fungsi berikut apabila terdefinisi dan tentukan daerah asal dan daerah hasilnya. Kedua latihan ini harus dikumpulkan ya, karena ini adalah minggu pengumpulan tugas. Selamat mengerjakan. Sekian untuk video hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.